Kamu lagi nyari daily driver yang bisa diandelin juga buat segala kebutuhan, mulai dari gaming sampai multitasking. Udah gitu nyarinya yang RAM 4GB 1-2 jutaan. Kamu nonton video yang tepat guys. Karena sekarang nih dia udah ngerangkumin 7 HP RAM 4GB terbaik yang bisa jadi pertimbangan kamu untuk nemenin daily driver kamu. Penasaran ada apa aja? Check it out! Masuk di urutan pertama ada HP RAM 4GB terbaik, ada Redmi Note 11. Coba kamu bayangin deh, bisa dapet NFC, IR blaster, layar AMOLED 90Hz, dan dual speaker di HP yang harganya 2 jutaan aja. Xiaomi kayaknya suka banget ya gebrak pasar gadget Indonesia. Dari semua seri Redmi Note 11 series, nih dia ngerasa HP yang satu ini adalah HP yang paling masuk akal untuk harga dan semua penawaran yang dikasih. Secara buat kaum menang mending kan, pasti bakalan puas banget sama layarnya yang mewah tapi murah. Udah gitu ternyata HP ini baterainya termasuk yang awet loh berkat chipsetnya yang pakai Snapdragon 680 dengan proses fabrikasi 6 nanometer. Kamu takut pas baterainya habis terus ngecasnya lama? Gak usah khawatir, karena fitur fast chargingnya juga udah 33 watt yang mampu ngecas penuh hingga 100% dalam waktu kurang lebih 80 menit. Kalau dikombinasiin dengan RAM 4GB-nya, HP ini masih aman banget loh dipakai untuk multitasking beberapa aplikasi. Selain itu pasti coba untuk main COD Mobile dengan settingan frame rate high, hasilnya stabil-stabil aja guys. Terus pasti pakai untuk main PUBG Mobile dengan settingan smooth high, ini sama mulusnya kayak main COD Mobile. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 11 ada di scene berikut. Di urutan kedua dalam daftar HP RAM 4GB sekarang ada Realme Narzo 50A. Kalau mau dibandingin dengan Redmi Note 11, nih dia bisa bilang 50-50 sih antara keunggulan dan kelebihannya. Secara dilihat dari fitur fast chargingnya aja, ternyata Redmi Note 11 masih unggul banget karena udah pakai 33 watt dibandingkan dengan Realme Narzo 50A yang masih pakai 18 watt. Cuma kamu gak usah khawatir, kalau urusan ketahanan dari baterai, jelas HP ini bakalan pede banget buat unjuk gigi. Berkat kapasitas baterainya yang udah 6000 mAh. Realme sendiri mengklaim dengan baterai sejumbo itu, HP ini mampu bertahan dalam keadaan siaga selama 53 hari. Dipakai WhatsApp chattingan selama 26 jam hingga gaming non-stop selama 8 jam. Tagline Mighty Inside Performance-nya nggak main-main ya. Untuk performanya dengan kombinasi RAM 4GB dan chipset MediaTek Helio G85, pas dites untuk main Pokemon Unite ternyata udah mampu buka settingan highest high. Kemudian pas dipakai untuk main COD Mobile, HP ini mampu membuka settingan medium high untuk grafisnya. Hasilnya pun untuk di kedua game ini juga mulus banget, no frame drop. Cuma yang jadi catatan di sini adalah kemampuan fast chargingnya yang terbilang cukup lelet sih untuk Nidia yang orang yang nggak sabaran. Karena dengan baterai jumbo tersebut hanya diimbangi dengan fitur fast charging 18 watt. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme Narzo 50A ada di scene berikut. Selanjutnya yang terpilih jadi HP RAM 4GB terbaik adalah Samsung Galaxy A04s. Samsung ngasih refresh rate 90Hz di HP entry level. Ini bukan mimpi dong. Soalnya nih dia tahu Samsung berani ngasih spek ini terakhir tuh ada di Galaxy A22 dan itu juga HP-nya ada di kelas 2 jutaan. Langkah berani ini diambil Samsung pasti ada beberapa pertimbangannya dong. Tapi nggak usah dipikirin dulu deh, karena dengan hadirnya refresh rate 90Hz, kamu jadi bisa scrolling timeline Instagram gak patah-patah lagi. Udah gitu kalau dikombinasiin dengan RAM 4GB-nya untuk main PUBG Mobile, ternyata bisa loh nembus di 60 fps. Tapi ingat, kalau urusan ngegame, kayaknya Galaxy A04s ini bisa dibilang sedikit ciut. Pasalnya chipset yang dipakai emang cukup jadul guys, yaitu Exynos 850. Jadi kalau mau gaming di smartphone ini, jangan ngarep performanya wow banget ya. Cuma kamu gak usah bersedih, soalnya kalau untuk urusan daily driver nih, Praisumania, HP ini udah pakai OS Android 12 dan One UI Core 4.1 loh. Ini masih baru banget, sehingga kamu bisa nikmatin pengalaman user experience yang lebih nyaman. Udah gitu, HP ini juga dilengkapi dengan fitur split screen yang bakalan ngasih kamu pengalaman multitasking jadi lebih mudah lagi. Ditambah lagi dengan kapasitas baterainya yang udah 5000 mAh, buat nemenin kamu seharian kerja pun HP ini sanggup banget. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A04s ada di scene berikut.
Masih dari brand Korea Selatan nih guys, untuk daftar produk selanjutnya ada Samsung Galaxy A13. Smartphone ini sebenarnya suksesor dari Galaxy A12 yang sudah dijual di Indonesia pada penghujung tahun 2020. Sebagai penerus, Samsung Galaxy A13 dibekali dengan sejumlah peningkatan, baik dari segi desain maupun spesifikasinya. Kalau kita lihat dari desain back covernya, kamera belakang Samsung Galaxy A13 disusun secara vertikal dan kelihatannya langsung nempel gitu di bagian belakang ponsel, alias frameless nih, seperti Samsung Galaxy A12. Selain itu, di konfigurasi kameranya sendiri, untuk sensor utamanya juga mengalami peningkatan. Jika Galaxy A12 menggunakan resolusi utama 48 megapiksel, sekarang di Galaxy A13 menjadi 50 megapiksel. Terus nih, peningkatan lainnya yang sangat menonjol ternyata ada di layarnya guys. Kalau di Samsung Galaxy A12, resolusi layarnya masih menggunakan HD+, di smartphone yang satu ini udah di-upgrade jadi Full HD+. Cuma kalau kita nyebrang buat bandingin fitur fast chargingnya di kelas harga yang sama dengan Redmi Note 11, Samsung Galaxy A13 ketinggalan banget sih. Soalnya doi masih pakai fast charging 15 watt dibandingin Redmi Note 11 yang udah melejit dengan fast charging 33 wattnya. Kita bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A13 di scene berikut. Setelah ngeliat demand masyarakat Indonesia dengan Tecno Pova 4 series yang cepet ludes, pihak Tecno kayaknya nggak cepet puas nih. Soalnya langsung ngeluarin yang baru lagi untuk Neo series ya, yaitu Tecno Pova Neo 2. Kalau dilihat dari variannya sih, Pova Neo 2 ini pengen masuk lagi ke pasar Indonesia yang lebih luas. Gak cuma itu, fitur Memory Fusion-nya ternyata jadi salah satu fitur andalan dari mereka. Memory Fusion ini tuh berfungsi untuk menambah kapasitas RAM yang diambil dari memori internal storage-nya guys. Jadi RAM-nya bisa kamu tambah hingga total 11 GB. Selain hadirnya fitur Memory Fusion, chipset yang digunain di HP ini adalah MediaTek Helio G85. Kalau dikombinasi dengan fitur yang barusan nih dia jelasin, experience main game di HP ini mulai dari PES, PUBG Mobile, Free Fire, sampai COD Mobile tuh berasa lancar banget. Apalagi ditemenin sama baterai 7000 mAh. Nih dia jamin bakalan bikin gravitasi kasur kamu jadi lebih kuat, cuma karena betah main game tanpa ngecas. Tapi ada satu catatan nih guys, hingga sekarang yang dia tahu, untuk Memory Fusion-nya itu hanya tersedia di varian RAM 6GB-nya. Mungkin dari kamu semua yang udah nyobain RAM 4GB-nya dan masih dapat Memory Fusion, feel free untuk komen di bawah ya. Buat spesifikasi dan harga terupdate dari Tecno Pova Neo 2 ada di scene berikut. Untuk produk HP RAM 4GB selanjutnya, Hilmi pernah head to head sama Samsung Galaxy M22 loh, yaitu Infinix Hot 11s NFC. Kalau kita lihat dari spesifikasi di atas kertasnya, kedua HP ini emang beda-beda tipis. Kira-kira siapa yang menang ya? Kita bisa lihat dari skor Antutunya. Ternyata Infinix Hot 11s NFC menang loh guys dengan skor 205.261 poin. Sementara Samsung Galaxy M22 hanya mendapatkan 189.891 poin. Nah, hasil skor Antutu ini sendiri nggak serta-merta karena chipsetnya aja ya. Varian RAM yang digunakan juga punya andil yang cukup penting. Terus dengan kombinasi chipset dan RAM 4GB-nya, performa dari masing-masing smartphone gimana ya? Kedua smartphone ini udah mampu memainkan PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra hingga HD High. Tapi kamu coba perhatiin Hilmi deh. Ternyata doi lebih suka main di Infinix Hot 11s NFC karena katanya lebih kuat kalau main PUBG Mobile lama-lama di smartphone ini. Nih dia juga mau nambahin sedikit lagi. Kalau Infinix Hot 11s NFC ini udah support refresh rate 90Hz. Tapi untuk PUBG Mobile-nya ternyata belum unlock juga untuk 90 FPS. Semoga di update yang akan datang, baik pihak Infinix atau PUBG-nya bersedia buat unlock settingan ini ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Hot 11s NFC ada di scene berikut. Masih kurang nendang sama keenam rekomendasi ini dia barusan? Tungguin dulu, masih ada satu produk lagi loh. Tapi sebelum kita lanjut, bisa banget support Nidia and the gang dengan cara like, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook supaya kamu gak ketinggalan konten terupdate dari Nidia. Udah nyampe di produk yang terakhir nih Pricebook Mania. Sekarang ada Poco M5s. Smartphone ini masih fresh banget from the oven guys. Soalnya baru rilis di penghujung tahun 2022 kemarin. Buat kamu yang bosan banget sama rilisan HP 2 jutaan di tahun 2022 karena rata-rata pakai
pakai chipset MediaTek Helio G99, HP ini justru memilih untuk sedikit berbeda. Hasil kombinasi langsung antara RAM 4GB dengan chipset MediaTek Helio G95 membuat Poco M5s mampu banget dipakai main PUBG Mobile dengan stabil di settingan Smooth Extreme. Selain itu kalau kamu tes juga untuk main Apex Legends, doi juga lancar banget di settingan Ultra HD High. Terlepas dari performanya yang oke di kelas HP 2 jutaan, kalau kita compare dengan Poco M4 Pro, ada beberapa hal yang menarik loh. Salah satunya di bagian kameranya nih, dimana Poco M5s pakai konfigurasi quad kamera dengan menambah depth sensor. Sementara di Poco M4 Pro cuma pakai triple kamera aja tanpa kamera depth sensor. Bukan hal yang penting banget sih kalau kamu nggak perhatiin kameranya, tapi lumayan lah buat nambahin gengsi di tongkrongan. Dengan banyaknya spesifikasi yang mumpuni di kelas 2 jutaan seperti layar AMOLED sekaligus dilapisi Corning Gorilla Glass, fitur fast charging 33 watt hingga NFC dan IR Blaster, ternyata ada satu hal yang harus direlakan Poco M5s, yaitu kepala charger yang harus dibeli terpisah guys. Mungkin hal ini dilakukan supaya pihak Poco juga bisa mangkas biaya penjualan ya. Jadi kamu bisa nikmatin HP dengan harga yang paling minimal banget deh. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco M5s ada di scene berikut. Sekalian ini izin pamit ya. Cobalah.